Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kembali lagi dengan Bu Dina untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7D, 7E, 7F. Di sini Ibu membantu Ibu Ningsi untuk memberikan materi Bahasa Indonesia untuk kelas 7D, 7E, dan 7F. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Nah, anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, sebelum Ibu memberikan materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengingatkan tentang pentingnya 3M pada masa pandemi seperti ini. Yang pertama yaitu menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi anak-anak pada masa pandemi seperti ini, alangkah baiknya anak-anak selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit dan virus yang ada pada masa pandemi seperti ini. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terkena penyakit dan virus. Nah, baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi ya anak-anak. Sebelumnya Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu materi masih sama dengan pertemuan yang minggu lalu ya anak-anak, yaitu tentang teks prosedur. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian teks prosedur, sudah mempelajari tentang struktur dalam teks prosedur. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan mengajarkan tentang menulis teks prosedur dengan yang baik dan yang benar. Masih sama seperti KD yang sebelumnya. Pada pembelajaran pagi hari ini kita menggunakan KD 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dan KD 4.6 yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tertulis. Kemudian Ibu akan mengulas kembali pembelajaran minggu lalu yaitu tentang pengertian teks prosedur. Nah, teks prosedur atau petunjuk adalah sesuatu yang penting untuk menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan. Petunjuk atau prosedur dapat diartikan sebagai yaitu yang pertama petunjuk atau prosedur melakukan sesuatu, yang kedua petunjuk atau prosedur menggunakan sesuatu, dan yang ketiga petunjuk atau prosedur membuat sesuatu. Nah, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa petunjuk atau prosedur adalah ketentuan yang memberikan arah atau bimbingan bagaimana cara melakukan atau hal yang harus dilakukan dalam sesuatu hal untuk membuat prosedur atau petunjuk. Nah, misalnya ada berbagai petunjuk atau prosedur, yaitu yang pertama petunjuk atau prosedur penggunaan, yang kedua ada petunjuk atau prosedur pelaksanaan,
Terus yang ketiga petunjuk atau prosedur operasional, dan yang terakhir yaitu petunjuk atau prosedur pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat dengan mudah menemukan prosedur atau petunjuk-petunjuk di sekitar kita. Misalnya pada bungkus makanan seperti mie instan, pasti ada petunjuk di belakang bungkus mie instan tersebut. Ada juga pada obat-obatan, ada juga dalam kemasan barang ataupun pada mainan rakitan. Nah, sudah dijelaskan tadi, berdasarkan contoh tersebut tampak bahasa yang digunakan dalam petunjuk berupa kalimat perintah. Hal itu ditandai dengan kata-kata seperti harus dan kata kerja imperatif atau kata perintah, kata suruhan, dan larangan. Kemudian penulisan petunjuk atau prosedur ini bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. Oleh karena itu, petunjuk atau prosedur penggunaan atau petunjuk yang lain harus ditulis dengan bahasa yang efektif dan jelas. Jadi bahasanya itu tidak boleh berbelit-belit atau ambigu. Bahasa ambigu adalah bahasa yang memiliki makna yang ganda. Gitu. Nah, kemudian petunjuk atau prosedur itu juga harus disusun berdasarkan urutan atau tahapan pengerjaannya. Jadi urutannya itu harus sesuai, tidak boleh dibolak-balik karena akan membingungkan pembacanya dan akan salah melakukan sesuatu hal. Gitu. Lebih baik jika petunjuk tersebut dilengkapi dengan gambar yang sesuai dengan isi petunjuknya. Jadi pada saat membaca prosedur tersebut sudah ada gambarnya agar pembaca itu mudah memahami kalimat yang disertai dengan contoh gambar. Kemudian sebuah petunjuk atau prosedur dapat disusun dengan urutan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, dari hal yang penting ke hal yang tidak penting. Yang kedua, dari hal yang umum ke hal yang khusus. Dan yang ketiga, dari tahapan awal ke tahapan yang akhir. Kemudian, ciri-ciri dan syarat pembuatan prosedur atau petunjuk yaitu yang pertama, jelas. Kalimat yang digunakan harus jelas. Jelas itu meliputi yang pertama, tidak membingungkan dan mudah dipahami. Seperti penjelasan yang tadi, bahasa yang digunakan harus bahasa yang efektif, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Jadi singkat, padat, dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, yaitu pilihan kata atau bahasa yang digunakan dalam berurutan, yaitu uraian. Jadi bahasanya yang dipakai adalah uraian agar memudahkan dalam membaca. Kemudian yang tiga, yaitu menggunakan nomor untuk membedakan langkah yang satu dengan yang lainnya. Jadi untuk memudahkan pembuatan teks prosedur, alangkah baiknya dibuat langkah-langkahnya itu dibuat menggunakan nomor saja agar memudahkan. Jadi nomor 1 apa, nomor 2 apa, jadi diurutkan dari yang pertama sampai yang akhir. Kemudian yang keempat, yaitu menggunakan istilah-istilah yang lazim. Jangan menggunakan istilah-istilah yang aneh-aneh karena sesuai yang Ibu jelaskan tadi, kalimat prosedur itu harus mudah dipahami. Kemudian yang kelima, yaitu petunjuk dapat dilengkapi dengan gambar. Dilengkapi dengan gambar ini agar pembaca lebih mudah untuk melakukan cara atau langkah-langkah yang ada di teks prosedur. Kemudian yang kedua, yaitu logis, yang meliputi pertama, urutan penjelasan harus logis, tidak tumpang tindih dalam melakukan atau membuat sesuatu.
Dan yang kedua, ada urutan penjelasan harus berhubungan secara praktis dan logis sehingga tidak menimbulkan salah sangka. Nah, yang ketiga, singkat. Ya, bahasa yang digunakan itu harus singkat. Apa sih singkat? Bahasa yang singkat itu, bahasa yang singkat meliputi satu, hanya mencantumkan hal-hal yang penting. Jadi, dalam membuat teks prosedur itu tidak boleh mencantumkan hal-hal yang tidak penting, dan kalimatnya itu harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kedua yaitu kata-kata atau kalimat yang digunakan tidak ada yang berulang. Misalnya kemudian, untuk nomor 1 kemudian, untuk nomor 2 juga ada kata kemudian, itu tidak boleh. Boleh kemudian, untuk selanjutnya setelah itu, misalnya seperti itu. Jadi kata-kata, kalimat yang digunakan tidak ada yang berulang, tetapi sudah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata-kata yang fungsinya untuk memperindah petunjuk tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh menggunakan seperti majas-majas. Gunakan saja kalimat sederhana yang penting efektif dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, bagaimana sih cara menulis teks prosedur itu? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks prosedur itu ya anak-anak. Yang pertama, pada teks apapun pasti memiliki judul. Begitu pula dengan teks prosedur. Yang pertama strukturnya yaitu judul. Jadi judul ini dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Kemudian dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Jadi pada judul ini bisa seperti contoh cara memasak mie instan. Nah, itu adalah salah satu contoh judul untuk teks prosedur cara membuat mie instan. Gitu anak-anak. Yang kedua yaitu pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Dapat berupa pernyataan atau menyatakan tujuan penulisan. Kemudian dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Dan yang ketiga, ya ini yang juga penting dalam struktur penulisan teks prosedur ini, yaitu bahan dan alat untuk melaksanakan sesuatu prosedur. Dapat berupa daftar atau rincian, dapat juga berupa paragraf pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu tidak diperuntukkan bahan atau alat. Jadi teks prosedur itu bisa juga tidak menggunakan bahan atau alat. Misalnya cara menghidupkan komputer. Ya, di situ kan tidak menggunakan bahan-bahan, tetapi hanya komputer, cara menghidupkan komputer, begitu saja. Jadi kemudian yang keempat yaitu langkah atau tahapan dengan urutan yang benar, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Jadi langkah ini adalah langkah-langkah atau cara yang akan dilakukan dalam melakukan sesuatu. Nah, kemudian yang kelima yaitu berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan pertama, kedua, dan ketiga, dan sebagainya. Jadi dalam teks prosedur itu ada tahap-tahapan. Misal yang pertama apa, yang kedua dan ketiga, dan seterusnya. Yang keenam berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Misal sekarang, kemudian setelah itu, dan sebagainya. Tahapan biasanya dimulai dengan kata menunjukkan perintah. Misalnya tambahkan, aduklah, tiriskan, panaskan, dan lain-lain. Nah,
Demikian penjelasan materi tentang menulis teks prosedur yang benar dari Ibu. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang anak-anak ingin ditanyakan, bisa chat di grup ataupun bisa chat langsung ke Ibu melalui WhatsApp ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan ini Ibu akan memberikan tugas. Hanya ada satu soal saja, yaitu silahkan kalian membuat teks prosedur berdasarkan struktur kebahasaan dengan baik dan benar, sesuai yang telah kalian pelajari. Jadi teks prosedur yang Ibu berikan tugas ini tentang lingkungan sekitar rumah saja ya anak-anak. Misalnya cara memasak nasi goreng, ataupun cara menghidupkan komputer, cara menghidupkan TV atau sebagainya ya anak-anak. Jadi tugasnya hanya satu saja, dan tugas itu Ibu beri waktu paling lambat dikumpulkan hari Rabu tanggal 6 Oktober 2020, paling lambat pukul 19.00. Nah, Ibu nanti tugas itu akan dikirim melalui grup atau langsung dikirim dikirim saja di grup. Filenya yaitu ada nama, kemudian kelas, kemudian nomor absen ya anak-anak. Tolong anak-anak dikerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Ibu kasih waktu, Ibu ulangi, paling lambat pengumpulannya hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 19.00. Baik, anak-anak, jika ada pertanyaan silahkan anak-anak bertanya di grup WA ataupun langsung chat ke nomor pribadi Ibu. Begitu ya anak-anak. Pelajaran pada pagi hari ini Ibu akhiri. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, tetap semangat pada saat belajar di rumah. Jangan bosan-bosan belajar di rumah, dan selalu berdoa agar pandemi ini segera berlalu ya anak-anak. Tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.